Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan online pada acara Sinau Bareng Kuliah Online yang diadakan oleh Himativa, Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya sebagai pemateri dan Mbak Esti sebagai pemateri kedua akan memberikan sebuah materi tentang pengenalan Microsoft Access dan tips mengerjakan tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Agroindustri yang terdapat pada mata kuliah Prodi Teknologi Industri Pertanian. Microsoft Access adalah suatu program aplikasi basis data komputer relasional yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data dengan kapasitas yang besar dan penguasaan yang mudah. Karena penguasaan yang mudah, banyak kemudahan yang terdapat di Microsoft Access, seperti dapat membuat sebuah aplikasi sederhana, misalnya aplikasi jual beli atau aplikasi peminjaman. Di sini Microsoft Access digunakan untuk proses penyortiran pengaturan data, pembuatan sebuah label data, dan membuat sebuah laporan data yang nanti bisa dicetak atau bisa ditampilkan setelah pengisian database baru atau membuat sebuah data tentang contohnya misal jual beli ataupun peminjaman. Tujuan dari Microsoft Access di sini untuk tujuan Microsoft Access ini dapat melakukan penguasian program, di mana dapat mengedit dan menambahkan data baru atau data yang sudah ada dalam database. Yang kedua tuh pengolahan basis data, di mana dapat mengatur dan menampilkan data dalam berbagai cara. Yang ketiga melakukan data itu menginput data atau data yang sudah ada untuk dimasukkan pada database. Yang keempat adalah melakukan update data, di mana update datanya adalah menambah data baru pada data yang telah ada. Yang kelima itu dapat melakukan penghapusan data, itu menghapus informasi yang terdapat pada sebuah database yang mungkin bisa pada sebuah item atau sebuah data-data yang tidak diperlukan. Ini adalah tampilan kerja Microsoft Access 2010. Terdapat beberapa tool yang dapat dijalankan pada Microsoft 2010 seperti Tool Access Toolbar yang berisi perintah-perintah sangat yang penting seperti save, unduh, redo, atau masih banyak lainnya yang dapat ditambahkan sendiri sesuai kebutuhan. Pada ribbon di sini adalah jendela program yang dapat memilih tombol perintah. Pada database objek adalah objek-objek yang bisa diaktifkan atau digunakan dalam sebuah database, seperti penggunaan tabel, from, report, dan query. Untuk objek preview adalah tampilan objek yang dapat diaktifkan seperti tabel, from, report. Pada grup, ini merupakan isi dari tab yang berupa kumpulan dari beberapa tombol perintah yang saling berkaitan. Jadi, di grup ini terdapat tool yang digunakan untuk membuat sebuah perintah, membuat database baru, seperti membuat tabel baru, from baru, atau report baru. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah navigation, yaitu merupakan bagian pada sisi sebelah kiri jendela database yang menampilkan objek-objek database yang dibuat di Microsoft Access 2010. Di sini ada beberapa grup yang bisa digunakan untuk membantu dalam mengerjakan sebuah data pada Microsoft Access. Bisa dilihat pada grup yang terdiri dari grup view, tabel, from, report, dan grup query, yaitu yang terdapat pada ribbon pada menu create di toolbar Microsoft Access. Untuk grup view di sini terdapat 4 tool yang bisa digunakan seperti datasheet view yang digunakan untuk menampilkan data dalam sebuah bentuk standar. Pivot table itu untuk menampilkan database dalam bentuk kompilasi dan
itu untuk menampilkan nama fieldnya saja. Untuk pivot chart view itu digunakan untuk menampilkan ke dalam bentuk diagram dengan perhitungan yang bagus dengan melalui query. Untuk decision view itu digunakan untuk tampilan data yang menggunakan unsur untuk merancang field serta mengatur tipe data pada setiap field, atau membuat sebuah tabel, atau membuat form, atau membuat report, dan membuat query. Seperti itu. Pada grup tabel di sini terdapat beberapa tool yang bisa digunakan, yaitu tool pada ikon tabel, tabel templates, SharePoint list, dan tabel design. Untuk ikon tabel di sini bisa digunakan untuk membuat tabel database baru. Untuk tabel template itu digunakan untuk membuat tabel database baru yang berdasarkan contohnya itu sudah tersedia di Microsoft Access. Untuk SharePoint list itu digunakan dengan membuat daftar titik penyimpanan sebuah tabel baru, tapi yang sudah dibuat dan sudah bisa dimodifikasi. Untuk tabel desain di sini digunakan untuk membuat sebuah tabel baru dengan merancangnya terlebih dahulu di suatu database. Jadi setelah mengklik ikon tabel desain, bisa tabel yang sudah dirancang itu nanti akan ditampilkan pada jendela datasheet view seperti itu. Pada grup doc terdapat beberapa tool yang bisa digunakan seperti from dan from design, di mana from ini digunakan untuk membuat formulir database baru, sedangkan from design itu digunakan untuk membuat sebuah form baru dengan mendesainnya terlebih dahulu. Jadi jika ingin menggunakan tool from itu harus sudah memiliki sebuah data pada database Microsoft Access. Sedangkan from design itu membuat sebuah form baru dengan mengeditnya sesuai yang diinginkan. Pada group report terdapat beberapa tool yang bisa digunakan. Contohnya tool report yang digunakan untuk membuat format laporan dalam versi standar Microsoft Access, di mana tool report ini bisa digunakan jika sudah terdapat database yang sudah ada pada Microsoft Access. Yang kedua itu label, yang digunakan untuk membuat label dari database yang sedang aktif. Yang ketiga blank report, itu bisa digunakan untuk membuat format laporan yang kosong sehingga bisa membuat format laporan yang diinginkan. Untuk report wizard itu digunakan untuk membuat subformat laporan berdasarkan tuntunan yang disediakan dalam Microsoft Access. Nah, untuk report design ini adalah mendesain sebuah laporan sesuai dengan keinginan user. Jadi, jika ingin membuat sebuah laporan bisa menggunakan report, yaitu jika sudah terdapat database yang ada pada Microsoft Access atau yang sudah dibuat. Untuk report design itu bisa digunakan untuk merancang format laporan baru dengan sesuai yang diinginkan user. Seperti itu. Tabel adalah kumpulan data mengenai suatu objek atau topik tertentu, di mana objek utama dalam database yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek, di mana tabel terdiri dari field name dan record. Field name adalah atribut dari sebuah tabel yang menempati bagian kolom, sedangkan record adalah isi dari field atau atribut yang saling berhubungan yang menempati bagian baris. Ini adalah tampilan tabel pada Design View Microsoft Access, di mana ada 3 kolom, yaitu adalah field name, data type, dan description. Di dalam field name ini fungsinya untuk memasukkan nama field yang nanti terdapat pada kolom pada tabel. Untuk data tipenya di sini adalah yang ingin diinputkan, seperti ingin menginputkan number, jadi hanya berisi nama saja, menginputkan teks yang akan berisi huruf saja dan juga bisa nomor. Untuk deskripsinya adalah sebagai keterangan yang akan mempermudah memahami dari field name yang ada pada kolom tabel. Untuk primary key
sini fungsinya itu sebagai file indeks utama atau file kunci dalam mengurutkan data pada tabel. Jadi primary key ini sangat dibutuhkan untuk mengurutkan data dari angka yang pertama atau dari awal sampai akhir. Tidak bisa diubah karena di sini adalah paten. Jadi fungsinya paten tidak bisa diubah kecuali primary key pada decision queue pada microaccess tidak ditekan atau tidak diaktifkan. Jika Anda menext, bisa melihat contoh dan tabel. Ini adalah tipe-tipe data dalam Microsoft Access, di mana tipe data itu tadi bisa diinputkan pada kolom data tipe, di mana situ terdapat nanti bisa dipilih antara text, number, data, date, memo, auto number, yes or no, oleh object, hyperlink atau lookup filter. Bisa dibaca. From digunakan untuk mengontrol proses masukan data, menampilkan data, memeriksa, dan memperbarui data. Di mana from juga dapat memprogram tombol perintah untuk menentukan data mana yang muncul pada from, membuka from atau laporan lain, dan melakukan berbagai tugas lain. From di sini juga memungkinkan mengontrol bagaimana pengguna lain berinteraksi dengan data di dalam database. Misalnya, Anda dapat membuat sebuah prompt hanya memperlihatkan bidang tertentu atau hanya mengisipkan operasi tertentu untuk dijalankan. Hal ini membantu melindungi data dan memastikan bahwa data yang dimasukkan itu benar. Nah, di sini juga prompt juga bisa digunakan untuk merepresentasikan ke user atau menerima inputan dari user dalam tabel atau query dalam bentuk interface tombol dan lain sebagainya. Ini adalah tampilan prompt pada Decision View Microsoft Access, di mana ada beberapa tool yang bisa digunakan, di mana di dalam tool tersebut terdapat sebuah tool control yang merupakan bagian dari form atau laporan yang digunakan untuk memasukkan, mengedit, atau mengambilkan data. Dan juga ada beberapa tool yang bisa digunakan seperti text box yang fungsinya untuk menampung teks yang diinput oleh user. Sedangkan label itu menampilkan teks yang tidak dapat diubah pada saat program berjalan. Untuk button ini digunakan untuk membuat sebuah tombol yang bisa berisi perintah seperti kendali, menghapus, atau kembali. Itu bisa menggunakan tool button. Untuk properties di sini yang terdapat di bagian kanan Decision View pada prompt, itu gunanya sebagai properti yang dapat digunakan untuk mengatur field yang diseleksi. Jadi bisa menggunakan ini properti sheet untuk mengolah data untuk membuat sebuah form yang jika Anda next, Anda akan melihat contoh dari sebuah prompt untuk data penjualan. Import merupakan fasilitas dalam Microsoft Access yang berfungsi untuk menampilkan data yang sudah dirangkum dan mencetak data dalam bentuk laporan. Nah, laporan ini digunakan untuk memformat, meringkas, dan menyajikan data, di mana laporan ini dapat dijalankan kapanpun dan akan selalu menampilkan data terbaru dalam database. Nah, data yang digunakan untuk membuat laporan ini berasal dari tabel maupun query yang sudah dibuat sebelumnya. Laporan yang biasa umumnya diformat untuk dicetak, tapi juga dapat ditampilkan di layar, diekspor ke dalam program lain, atau dikirimkan sebagai lampiran pada pesan email. Query merupakan perintah untuk memanipulasi sebuah database seperti menghapus, mengubah, memilih, dan menggabungkan sebuah data. Query juga berfungsi untuk menyaring dan menampilkan data dari berbagai kriteria dan urutan yang dikehendaki. Fungsi yang paling umum biasanya query adalah mengambil data tertentu dari tabel. Nah, query ini memungkinkan untuk menampilkan dalam satu lembar data. Jadi, biasanya ingin melihat semua catatan sekaligus. Nah, query inilah
bisa menjadi penambatan kriteria untuk memfilter data menjadi data yang diinginkan. Nah, query tertentu dapat diperbarui, yang berarti dapat mengedit data dalam tabel sumber melalui lembar data query. Nah, jika bekerja pada query dapat diperbarui, ingat bahwa perubahan ini benar-benar dibuat dari dalam tabel, bukan hanya dalam lembar query. Ini adalah tampilan query design pada Microsoft Access, di mana terdapat beberapa tabel yang ada di bawah query yang terdapat pada Microsoft Access. Di sini ada keterangan bahwa field itu adalah kolom pada tabel yang jika diinginkan untuk membuat sebuah query baru. Nah, setelah yang paling penting di sini adalah kriteria, di mana kriteria ini digunakan untuk menyaring atau memfilter data sesuai yang diinginkan. Jadi apa yang ingin diinginkan itu menggunakan rumus, itu bisa menggunakan kriteria dan menghasilkan sebuah data yang baru. Nah, untuk cara membuat kriteria menggunakan tool expression, di mana tool ini digunakan untuk membuat kriteria dengan rumus, fungsi, dan operasi aritmatika lainnya yang dapat membuat menggunakan kotak expression builder. Nah, kotak expression builder ini bisa didapat Anda dengan mengklik kriteria dan mengklik kanan atau berada di daerah toolbar yang ada di atas di jendela ribbon. Tips dalam mengerjakan tugas akhir SIA, Sistem Informasi Administratif. Nah, untuk tips ini saya kurang memahami karena saya dulu juga tidak terlalu bisa untuk membuat sebuah tugas akhir yang memuaskan. Jadi saya cuma bisa memberikan tipsnya ini sedikit bagi teman-teman. Di sini tipsnya pertama itu kalian harus membuat sebuah deadline, di mana deadline ini harus dikerjakan secara rutin dan jangan malas-malasan. Biasanya kalau sudah buat deadline di pertengahan malas lah. Nah, jadi kepada teman-teman janganlah malas-malasan, harus dikerjakan yang sesuai dengan waktunya. Yang kedua itu memahami fitur Microsoft Access, di mana kalian harus memahami seluruh fitur-fitur yang terdapat Microsoft Access. Yang paling penting fiturnya itu cuma ada 4, di mana itu kalian harus memahami bagaimana cara membuat tabel, bagaimana membuat form, bagaimana membuat query dengan merelasikan antara tabel satu dengan tabel yang lain, dan akan menghasilkan sebuah laporan. Nah, itu 4 fitur utama dari Microsoft Access yang harus kalian buat agar hasil tugas akhir kalian bisa menghasilkan tugas akhir yang bisa memuaskan, seperti itu. Nah, untuk memahami fitur Microsoft Access ini tidak harus kalian mendapatkan materi seperti malam hari ini, tapi kalian juga bisa mendapatkan materi yang sudah diberikan oleh dosen dan juga saat kalian praktikum. Nah, untuk praktikum online ini teman-teman untuk angkatan 2017 silahkan dipelajari modulnya yang sudah diberikan. Nah, nanti saya akan memberikan modul terakhir, yaitu mengenai materi cara pembuatan aplikasi untuk peminjaman atau jual beli. Nah, untuk tips yang ketiga, kerjakan per tahap. Jadi kalian harus mengerjakan tahap demi tahap. Tidak bisa kalian kerjakan langsung meloncat langsung query. Jadi tidak bisa. Jadi kalian harus mengerjakan dari tabel dulu, isikan data-data yang ingin diisikan, baru kalian membuat query-nya, membuat relationship-nya, baru kalian membuat form dan menghasilkan sebuah laporan. Nah, yang keempat itu mencari informasi. Nah, jika malu bertanya, sesat di jalan. Nah, itu peribahasa yang luar biasa. Nah, jika kalian mendapatkan masalah, sebaiknya kalian bertanya, entah itu bertanya ke teman, ke dosen, ataupun ke kakak-kakaknya seperti Mbak Restinya boleh. Nah, itulah tips untuk mengerjakan tugas akhir. Nah, untuk mengerjakan tugas akhir biasanya kan kalian di sini untuk membuat sebuah aplikasi sederhana, entah itu peminjaman atau apalah, saya juga lupa, tapi
Di sini kalian disuruh untuk membuat sebuah pemrograman di mana kalian harus membuat sebuah aplikasi sederhana bagaimana itu cara meminjam dan cara mengembalikan dengan sebuah Microsoft Access. Nah, itulah tips dari saya dan juga dari Resti. Semoga bermanfaat. Karena itu saja yang saya tahu, karena dulu saya juga mengalami pusing karena untuk mengerjakan tugas akhir SIA ini. Jadi mohon maaf, saya cuma bisa memberikan ini saja. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.